Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya ta'zimi selaku pimpinan Pondok Pesantren Matlaul Anwar Kiai Jamaluddin, yang saya hormati dan yang saya ta'zimi selaku Dewan Asatid wal Ustazah yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua, serta tidak lupa pula kepada teman-temanku yang seiman dan seperjuangan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak nikmat, nikmat sihat, nikmat iman dan nikmat sihat wal afiat. Selawat bertangkaikan salam selalu kita limpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, adapun rangkaian acara pada siang hari ini, yakni pembukaan, pembacaan kultum dan penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada acara inti pada siang hari ini, yakni pembacaan kultum. Adapun kultum yang pertama yang akan disampaikan oleh saudara Aldo, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Matlaul Anwar Kiai Jamaluddin Hamid rahimahullahu taala. Yang terhormat dan yang saya hormati Ketua Koordinator Ibadah Ustadz Muhammad Ilyas rahimahullahu taala, serta segenap Dewan Asatid wal Ustazat yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau sekalian, serta kepada abang-abang makwa, abang-abang pengabdian, abang-abang muallim, abang-abang mudabbir, serta segenap seluruh santri yang saya cintai. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kuat, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini yang insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah berikan wahyu kepadanya lewat Jibril, dan ia mendakwahkan kepada orang-orang jahiliyah sehingga orang-orang jahiliyah termotivasi dan berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tidak berlama-lama lagi saya berdiri di sini, izinkan saya menyampaikan kultum singkat tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan atau bulan puasa yang sering disebut bulan Ramadan atau yang sering disebut dengan bulan puasa adalah bulan di mana kita menahan lapar dan dahaga, menahan hawa nafsu dan amarah dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa di dalam Al-Qur'an. Di surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.
Dan tidak terasa pada hari ini kita sudah masuk di hari ke-8 Ramadan, yang dimana 10 hari pertama bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Seperti sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar." Yang artinya awal dari bulan Ramadan itu rahmat atau kasih sayang, dan pertengahannya itu ampunan, dan akhirnya terbebaskan dari api neraka. Yang maksudnya adalah awal daripada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, dan pada pertengahannya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat untuk hamba-hambanya, dan pada akhir bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membebaskan api neraka daripada hamba-hambanya. Dan sekarang kita sudah sampai pada hari ke-8 Ramadan, yang artinya akan berakhir 10 pertama dari bulan Ramadan dan akan memasuki dari 10 kedua bulan Ramadan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunan selebar-lebarnya bagi hamba yang berdosa, membukakan pintu taubat seluas-luasnya bagi hambanya yang ingin taubat dan yang ingin memohon ampunan. Janganlah kita sia-siakan kesempatan sebaik ini untuk banyak memohon ampunan dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berakhirnya 10 hari kedua, maka masuklah kepada 10 terakhir atau 10 ketika pada bulan Ramadan yang Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Dan pada 10 terakhir bulan Ramadan juga terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Syekh Abdul Halim rahimahullahu taala memaparkan, menuturkan di dalam perkataannya, malam Lailatul Qadar itu sebagai khairab minad dahr, yakni lebih baik dari usia zaman karena tidak terbatasnya kebaikan pada malam tersebut, dan kebaikan yang dimaksud adalah pahala. Jika nanti telah sampai kita kepada 10 akhir bulan Ramadan, marilah kita memperbanyak ibadah, memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza dakhala asyru," yakni asrul akhir min Ramadan, "syadda mi'dharahu wa ahya lailahu wa ayqadhu ahlahu." Jika telah masuk 10 terakhir, yakni 10 terakhir dari bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sabuknya. Yang dimaksud dari mengencangkan sabuknya adalah banyak beribadah kepada Allah, banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghidupkan malam-malamnya. Yang dimaksud menghidupkan malam-malamnya adalah memperbanyak tarawih daripada malam-malam sebelumnya, memperbanyak qiyamul lail atau salat malam daripada malam-malam sebelumnya, wa aiqadhu lailahu, dan membangunkan keluarga-keluarganya agar dapat beribadah kepadanya dan dapat beribadah bersama-sama. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru kalam wa da'wana summassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati lagi saya takzimi pimpinan Pondok Pesantren Matla'ul Anwar Kiai Haji Jamaluddin Hamid rahimahullah. Yang saya hormati lagi saya takzimi jami'al asatiz wal asatidah yang tidak bisa saya sebutkan nama mulia beliau satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Dan yang saya hormati abang-abang makwah, mudabbir dan muallim yang saya hormati, dan teman-teman saya yang seiman dan seperjuangan. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan hidayahnya lah kita bisa hadir dan berkumpul di masjid yang insyaallah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin Allahumma amin. Salawat bertangkaikan salam
tidak lupa kita panjatkan kepada khairul anam Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang bawa kita dari zamannya gelap gulita hingga zaman terang benderang, yakni minaz zulumati ilan nur au ila siratal mustaqim. Salat adalah bukti cinta seorang hamba dan tanda penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat juga adalah tali penghubung seorang hamba dengan Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat atas kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jagalah oleh kalian semua salat dan jagalah oleh kalian salat wusta dan berdirilah untuk Allah dalam salat dengan keadaan khusyuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Dari ayat di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan dan mengharuskan kita untuk menjaga dan memelihara salat 5 waktu kita. Orang yang menjaga dan memelihara salat 5 waktunya, maka semua dosa dan kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah salah seorang dari kalian ada sebuah sungai dan seseorang tersebut mandi di sungai itu sebanyak 5 kali dalam sehari? Apakah masih ada tersisa kotoran di badannya?" Para sahabat pun menjawab, "Tidak ya Rasulullah, tidak akan ada tersisa kotoran di badannya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Begitulah perumpamaan orang yang melaksanakan dan memelihara salat 5 waktunya, tidak akan ada tersisa dosa pada dirinya." Dari cerita tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya orang yang melaksanakan dan memelihara salat 5 waktunya, semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini, marilah kita terus melaksanakan, menjaga dan meningkatkan kualitas salat kita. Jangan sampai haus, lapar dan dahaga menjadikan alasan kita untuk tidak melaksanakan salat. Karena sesungguhnya salat dalam Islam itu memiliki tingkatan paling istimewa. Tiada ibadah yang bisa menandingi ibadah salat, karena salat adalah pilihannya agama Islam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rasul amril Islam wa imaduhu salah wa zirwatu sanamihi jihadu fi sabilillah." Pokok segala urusan adalah agama Islam dan pilarnya agama Islam adalah salat. Sedangkan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Dan dalam hadis lain disebutkan salat merupakan tiangnya agama Islam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin." Salat adalah tiangnya agama Islam. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah mendirikan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agama Islam. Sekian kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang terus melaksanakan dan menjaga salat kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Matlaul Anwar Abu Yaki Jamaluddin Hamid rahimahullah ta'ala. Yang saya hormati para asatid dan asatizah yang tidak dapat saya sebutkan nama beliau satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Yang pertama-tama, mari kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, begitu juga dengan nikmat sehat dan afiah. Salawat dan salam mari selalu kita bacakan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, yang diagungkan oleh Sang Maha Agung, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni minaz zulumati ilan nur hatta siratal mustaqim. Baiklah, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan kultum singkat yang berisi, pintu taubat dibuka selebar-lebarnya, mari kembali kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Hadirin sekalian yang berbahagia,
Kita sebagai umat manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Ada kalanya kita terlengser dalam kemaksiatan dunia. Namun di bulan Ramadan ini Allah akan membuka selebar-lebarnya pintu taubat dari biasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kullu ibni adami khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun." Sesungguhnya setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Manusia tidak ada yang sempurna, tapi yang membedakan adalah apakah kita mau bertobat kepada Allah atau tidak. Karena manusia yang terbaik adalah mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, sesungguhnya taubat yang sebenar-benarnya adalah 3 hal. Yang pertama, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, menyesal atas perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, berkeyakinan teguh dengan keyakinan yang pas. Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu taubat dengan selebar-lebarnya di bulan Ramadan ini. Karena ingatlah, malaikat Jibril pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang tidak diampuni pada bulan Ramadan ini agar dijauhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita dijauhkan oleh golongan-golongan yang merugikan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, di bulan Ramadan ini marilah kita kembali kepada jalan Allah dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, dan karya yang berkualitas. Semoga Allah mengampuni tobat-tobat kita dan menghapus segala dosa-dosa kita. Amin 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 Allahumma. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kasar, karena saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri acara pada hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada 3 dai kami, dan kami ucapkan terima kasih pula kepada hadirin yang telah mendengarkan dengan khidmat. Untuk mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya sebagai MC izin undur diri. Maaf jika terdapat kesalahan, karena kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.